Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Sejarah, channel yang membahas tentang sejarah. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel Perjalanan Sejarah. Lokomotif CC201 adalah lokomotif diesel elektrik yang diproduksi oleh GE Transportation Amerika Serikat. Memiliki dua bogi yang masing-masing memiliki 3 gandar berpenggerak. Lokomotif ini berpengalaman menarik berbagai jenis kereta, mulai dari kereta eksekutif, bisnis, ekonomi, campuran, sampai kereta barang. Namun, untuk saat ini, lokomotif ini lebih banyak dioperasikan untuk kereta api kelas bisnis, campuran, ekonomi, dan lokal. Juga berdinas langsiran menggantikan lokomotif kecil seperti D300, D301, atau BB300, dan digunakan untuk latihan calon masinis. Merupakan lokomotif GE Transportation yang paling sukses di Indonesia karena ketersediaan suku cadang yang cukup melimpah untuk saat ini. Peran lokomotif diesel hidraulis di Sumatera dan Jawa juga mulai tergantikan oleh CC201. Lokomotif CC201 terdiri dari 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Lokomotif yang merupakan hasil rehab dari lokomotif BB203. Juga terdapat keunikan dari beberapa unit lokomotif ini yang mempunyai wajah seperti Donald bebek, dan ada juga yang menjadi lokomotif paling misterius di Indonesia. Namun, pada video ini hanya akan membahas tentang salah satu lokomotif CC201 generasi kedua yang paling misterius di Indonesia. Lokomotif CC201 generasi kedua yang diyakini sangat misterius dan keramat adalah CC20145 atau dengan penomoran baru CC2018307 milik Depo Lokomotif Madiun, sebelumnya Depo Induk Yogyakarta, yang terkenal akan daya mistis dan salah satu lokomotif paling keramat di Indonesia sehingga dijuluki si Bader. Lokomotif CC20145 terkenal karena sering terjadi peristiwa aneh dengan lokomotif ini. Sejak didatangkan pada tahun 1983, lokomotif CC20145 sudah sering dicap sebagai salah satu lokomotif CC201 yang punya banyak masalah. Walaupun setiap mengalami pengujian hasilnya menunjukkan tidak ada masalah pada lokomotif ini, bahkan malah sering terjadi kecelakaan atau kerusakan saat dioperasikan tanpa penjelasan yang jelas. Pada awalnya ditugaskan untuk menarik rangkaian kereta api ke arah timur. Saat lokomotif ini berdinas menarik kereta api Bima, mengalami sebuah kecelakaan. Setelah dapat diperbaiki, lokomotif ini berdinas lagi menarik kereta api Bima dan mengalami kecelakaan lagi, dan harus masuk kembali ke Balai Sapengok, Yogyakarta. Setelah selesai perbaikan, jabatan CC20145 diturunkan untuk menarik rangkaian kelas bisnis, yaitu kereta api Jayabaya. Akan tetapi CC20145 sekali lagi mengalami kecelakaan. Frekuensi kecelakaan sesama kereta atau dengan kendaraan bermotor yang dialami CC20145 cukup sering terjadi daripada lokomotif CC201 lainnya. Selain itu, kejadian aneh juga dialami oleh para teknisi yang memperbaiki lokomotif ini pasca kecelakaan.
Suatu ketika setelah diperbaiki di Balayasa Pengok, JJ20145 mengalami pengujian statis untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah semuanya dinyatakan lengkap, lokomotif ini masuk pengujian secara dinamis di jalur tes, tepatnya di depan kompleks Balayasa Pengok. Pada saat dipacu dengan kecepatan tinggi, secara mendadak rem gagal berfungsi, sehingga lokomotif ini terus melaju hingga menghantam dinding beton pembatas jalur tes. Untuk kesekian kalinya, JJ20145 mengalami kerusakan dan harus diperbaiki kembali. Karena merasa ada yang janggal dengan JJ20145, teknisi Balayasa merasa perlu memanggil bantuan langsung tenaga ahli GE dari Amerika Serikat. Pada saat pemeriksaan, tenaga ahli dari GE itu bercerita bahwa pada saat proses pembuatan lokomotif satu ini memang sudah bermasalah karena banyak terjadi kecelakaan kerja. Pada akhirnya, para teknisi memutuskan selain diperbaiki secara fisik, JJ20145 juga diperbaiki secara spiritual. Sesuai adat orang Jawa, para teknisi Balayasa Pengok sepakat meruat lokomotif ini. Caranya dengan mengadakan selamatan dan memasang sepasang tapal kuda bekas di kedua ujung bemper JJ20145. Kemudian memberikan beberapa gram emas dan menyepuh bagian samping bawah lokomotif dengan lapisan krom sehingga terlihat mengkilat. Dan boleh percaya atau tidak, setelah ritual ini apakah memang berhasil atau hanya kebetulan semata, JJ20145 tidak pernah mengalami kecelakaan lagi. Sekarang JJ20145 ditempatkan di depo lokomotif Madiun dan dapat dengan mudah dikenali lewat ciri khasnya dengan sisi yang dilapisi besi mengkilat. Di bagian depan, di bawah hidungnya, terdapat kotak dengan lubang di dalamnya yang bernama multiple unit box port yang berguna untuk sambungan kabel traksi, namun sudah dilepas. Namun sekarang, kotak itu sudah ditutup kembali. Selain itu, plat nomor di bempernya kini sudah dilepas. Lokomotif ini juga dapat dikenali dengan sistem penomoran baru, yaitu JJ2018307 pada bagian samping kabin masinis. Lokomotif ini juga memiliki banyak penggemar karena sudah terkenal seantero Indonesia sebagai lokomotif si Bader. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.